Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari Santri Muslimah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Yang ingin kita bahas di sini pengertian P3K, tujuan P3K, prinsip-prinsip P3K dan alat dan obat P3K, penanganan luka pada kecelakaan yang sering terjadi. Apa itu P3K? P3K adalah pengertian P3K adalah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan dari tenaga medis atau dokter. Tujuan P3K yang pertama, menyelamatkan penderita dari bahaya maut. Yang kedua, mencegah cacat. Yang ketiga, memberi rasa tenang atau mengurangi rasa takut dan gelisah korban kecelakaan. Yang keempat, mencegah infeksi atau peradangan. Yang kelima, mengantarkan penderita atau korban kecelakaan ke dokter, puskesmas, atau rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut. Prinsip sebelum menolong kecelakaan. Di sini kita singkat sebagai patut. P. Penolong mengamankan diri sendiri terlebih dahulu sebelum bertindak. Di sini berarti seorang penolong harus mengamankan dirinya terlebih dahulu baru menolong orang lain. Contoh di sini, apabila kita melihat orang yang tenggelam, maka kita harus memastikan bahwa diri kita bisa berenang. Akan tapi apabila kita tidak bisa berenang, maka kita perlu bantuan orang lain. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah pertolongan pertama yang kita harus lakukan adalah memberikan tali atau pelampung. A. Amankan korban dari gangguan sekitar tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya. Di sini kita memposisikan diri kita ketika berada di jalan raya atau jalan lintas. Di depan kita terlihat orang yang kecelakaan, maka kita harus menghentikan laju kendaraan yang lain agar orang kecelakaan tersebut tidak berbahaya. T. Tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa ada kecelakaan atau bahaya. Ketika kita melihat orang kecelakaan, kita harus menghentikan mobil yang akan melintasi jalan tersebut. U. Usahakan segera menghubungi ambulans, dokter, rumah sakit, atau polisi. Di sini kita harus menghubungi ambulans ketika korban kecelakaan tersebut dirasa perlu perawatan intensif dan perlu perawatan dokter. T. Tindakan pertolongan P3K berpedoman dalam urutan penanganan yang paling tepat. Di sini kita ingat lagi bahwa tujuan P3K hanya sebagai penolong pertama. Prinsip-prinsip P3K. Yang pertama, bersikap tenang dan tidak panik. Kita harus bersikap tenang dan tidak panik apabila kita menolong orang lain. Yang kedua, berikan pertolongan dengan cara yang cepat dan tepat. Berarti di sini kita harus menolong dengan cara yang tepat dan juga cepat. 3. Sebelum mengetahui berat ringannya cedera, jangan cepat-cepat memindahkan korban. Di sini kita harus berhati-hati ketika kita ingin menolong orang. Kita harus pastikan bahwa dia tidak apa-apa. 4. Jika ada luka, usahakan agar korban tidak melihatnya sebab dapat membuat korban menjadi panik. Ketika korban jadi panik, maka korban akan merasa ketakutan dan itu mempersulit kita untuk mengobati atau menolong korban tersebut. Yang kelima, setelah mendapat pertolongan pertama, segera dibawa ke dokter, rumah sakit, atau puskesmas untuk penanganan selanjutnya. Seperti yang kita ketahui bahwa P3K hanya penolong pertama saja. Alat-alat P3K di sini ada kasa steril. Kasa steril sejenis kain tipis dan lembut. Kasa steril digunakan untuk pembalut luka. Ada juga plaster. Di sini plaster obat. Plaster menggunakan obat digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan, misalnya teriris, tersayat benda tajam. Kapas digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan. Alat P3K
Gunting. Gunting digunakan untuk memotong perban atau kasa, bisa digunakan untuk memotong kain untuk perawatan. Senter. Senter digunakan untuk melihat luka tertentu agar lebih jelas. Misalnya, suatu benda yang masuk ke telinga atau benda kecil yang masuk dalam luka. Obat P3K. Obat pencuci luka. Di sini ada Rivanol, alkohol 70%, bore water. Kegunaannya di sini mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan, seperti tersayat benda tajam, terhindar luka dari korban agar tidak terinfeksi. Cara penggunaan: bersihkan luka dengan alat pencuci luka agar bersih dan steril. Obat luka ringan. Di sini ada betadine, dan ada juga obat merah. Di sini kegunaannya mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan seperti tersayat benda tajam dan menghindarkan luka dari kotoran atau infeksi. Cara penggunaan: bersihkan luka dengan obat pencuci luka atau air terlebih dahulu, kemudian oleskan obat tersebut. Obat luka bakar. Di sini ada bioplacenton, sulfadiazid, dan lidah buaya. Di sini kegunaan dari obat tersebut mempercepat penyembuhan pada luka bakar. Cara penggunaan: setelah luka dibersihkan dan steril, kemudian oleskan obat luka bakar pada luka. Potong pangkal daun lidah buaya, biarkan sampai keluar lendir. Oleskan lidah buaya tersebut pada bagian yang sakit sehingga merata. Lakukan sesering mungkin. Itu lidah buaya sebagai obat tradisional. Penanganan luka pada kecelakaan yang sering terjadi. Penanganan luka pada kecelakaan yang sering terjadi. Oke, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.